Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Mas 2. Ya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar juga bisa melakukan aktivitas yang positif untuk mengisi kemerdekaan. Apa saja ya yang bisa dilakukan? Nah, hari ini kita akan pelajari peran-peran tersebut ya, peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua, sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya, karena generasi penerus ya, kalian itu generasi penerus. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berguna untuk mengasah rasa peduli terhadap dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga, dan lain-lain merupakan kegiatan yang berdampak baik pada kualitas diri pelajar. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata di medan perang ya, seperti zaman dulu, tidak ya. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah, dan yang merugikan masyarakat dan bangsa. Itulah bentuk perjuangannya ya. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya ya, harus berpendidikan tinggi, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Ya, peran-peran ini dapat kalian lakukan ya sebagai pelajar. Belajar dengan sungguh-sungguh ya, berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial. Walaupun masih SD bisa itu dilakukan ya. Mencintai kesenian dan budaya Indonesia, mencintai produk-produk Indonesia. Nah, itu hal-hal atau peran yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tidak lupa kita harus tetap belajar ya. Ya, misalnya nih belajar materi IPA, ya itu harus tahu perubahan wujud benda ya. Ini kita bahas mengkristal ya. Perubahan dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan kalor. Contohnya terjadinya salju dan es kering. Nah, ini kalau salju di Indonesia adanya di Puncak Jayapura sana, tapi kita harus tahu proses mengkristal itu ya. Ya, anak-anak, materi ini harus tetap kita pelajari walaupun di sekolah sudah pernah Bapak diajari. Nah, ini kalau untuk kebudayaan dan seni ya, kita harus mengenal kesenian di Indonesia. Satunya seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah Indonesia. Seni rupa dapat disebut juga seni tradisional karena dikerjakan secara temurun-temurun. Bentuk seni rupa diantara seni lukis, seni patung, dan seni karya seni. Seni lukis sendiri menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, dan benda alam lain ya, untuk menimbulkan perasaan keindahan. Ya, melukis ini sudah tidak asing lagi. Ini bentuk khas dari tiap daerah beda-beda. Contohnya yang dari Bali yaitu seni lukis kamasan. Ini ya, lukis kaca dari Cirebon. Nah, ini bentuknya masing-masing. Yang kedua yaitu seni patung daerah. Seni patung membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan kertas. Juga merupakan tradisional karena dikerjakan secara tradisional, manual, tidak menggunakan mesin yang langsung jadi ya, kayak printer 3D itu enggak ya. Kali ini contohnya bentuk seni patung suku Asmat Papua. Seni kriya. Nah, seni kriya adalah salah satu cabang seni rupa yang
menghasilkan benda kerajinan yang bernilai seni dan membutuhkan keahlian tangan yang tinggi untuk membuatnya. Ini mungkin kita sama-sama belum tahu anak-anak tentang seni kriya ini. Nah, makanya kita pelajari unsur seni daerah yang ketiga ini. Nah, contohnya kain songket, kain batik, kain tenun ini sulit ya membuatnya. Secara tradisional itu lebih sulit daripada pakai mesin ya. Yang seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Ini zaman dulu masih banyak diketahui ya, seni anyaman tompo dan lain-lain. Sekarang sudah hampir punah ini ya. Harus kita lestarikan. Masih jenis seni kriya saya menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri dengan budaya masyarakat. Motif ukir Bali, motif ukir Jepara ini biasanya pada mebel, meja, kursi, lemari seperti itu terdapat motif-motif ukir untuk memperindah perabotan rumah tangga kita. Ini di rumah kalian kalau masih menggunakan yang bentuk tradisional bisa kita temui ya. Masih dalam peristiwa dalam kehidupan, peristiwa mengisi kemerdekaan. Di sini kita akan pelajari lagi ya, untuk mengisi kemerdekaan bagaimana yang kita lakukan ya. Dan yang terutama sebagai warga Indonesia itu harus mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apapun pokok kegiatan masyarakat Indonesia harus berpaku pada Pancasila. Itulah pedoman sebagai warga negara Indonesia ya, sebagai manusia Pancasila. Nah, ini peristiwa lahirnya Pancasila sendiri ya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila ya. Panca 5, sila artinya dasar ya. Jadi 5 dasar atau 5 asas ya. Dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI, Badan Milik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Disitulah nanti dicetuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sebelum proklamasi itu ini usulan dasar negara sudah dilakukan pada 29 Mei, yaitu Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, usulan Pancasila yang pertama pada tanggal 31, Bapak Profesor Dr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas ya: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Bapak Soekarno sendiri pada tanggal 1 Juni yang ketiga pada sidang terakhir BPUPKI karena berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dasar Pancasila yang diutarakan oleh Bung Karno. Nah, ini semuanya hampir sama, ada perbedaan kata sedikit tapi maknanya dari ketiga tokoh itu sama ya. Ketuhanan, ya, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Ya, pada tanggal 14 Agustus setelah proklamasi disahkan undang-undang sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan
UUD 45. Di dalamnya pembukaan UUD 45 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Anak harus hafal ini ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya Pak Fahdi harus menyuruh kalian hafalan. Nah ini ya, dulu awal kelas 5 banyak yang gak hafal ya. Ini hafal bagaimana harus bisa berperan kalau tidak hafal Pancasila. Nah, ini walaupun di rumah tetap harus hafalan ya. Ini peran Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur Pancasila yang terkadang di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Yang terakhir, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu, sejak zaman kerajaan. Ini dalam wujudnya yaitu gotong royong ya. Gotong royong merupakan salah satu wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila. Ini merupakan dasar ya dari perilaku masyarakat Indonesia sejak zaman dulu ya, saling membantu dan gotong royong inilah yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa untuk mendirikan bangsa, serta kalau sekarang untuk mengisi kemerdekaan. Nah, berikut tugasnya dari Pak Fandi di buku paket ya, halaman 180 ya. Yang pertama dan yang kedua pada ini halaman 176. Bisa kalian lihat di buku paket ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.